Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ramalan Jayabaya, disebut istilah kalabendu dan pada kitab Musarar, yang mengetahui arti dari kalabendu adalah Ki Ageng Tembayat. Untuk mengetahui arti dari kata kalabendu itu, pertama kita akan membahas tentang Ki Ageng Tembayat. Siapakah Ki Ageng Tembayat itu? Saat itu Kabupaten Semarang masih di bawah Kesultanan Demak. Yang menjadi bupati adalah Ki Ageng Padanarang. Ia adalah seorang bupati yang sakti, dipatuhi semua rakyat, dikagumi oleh semua bawahannya. Namun sayang, bupati tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri. Senang hidup bermewah-mewahan. Pajak upeti rakyat dinaikkan. Setor pajak harus tepat waktu demi mengejar kemewahan dan kesenangannya. Hidup sang bupati hanya diisi dengan mengumpulkan harta kekayaan. Ia hanya memikirkan keduniawian, tidak memikirkan akhirat. Pada suatu pagi, masuklah seorang penjual ilalang ke halaman kabupaten. Seorang tua yang berbadan tegap, tubuhnya masih kekar. Saat itu sang bupati sedang berjalan-jalan di halaman kabupaten, menikmati bunga-bunga yang indah. Meskipun tahu seorang datang menghampirinya, tetapi acuh tak acuh. Dengan badan yang membungkuk-bungkuk dan sopan, penjual ilalang berkata, "Maaf Gusti Adipati, hamba mengganggu." "Ya, apa maksudmu?" tanya sang bupati tanpa menoleh. Beliau sedang mengamati bunga mawar yang sedang mekar. "Maukah Gusti membeli ilalang hamba?" tanya Pak Tua merendahkan diri. "Sebenarnya aku tak butuh, tapi asal murah ku beli juga," jawab sang bupati seenaknya. "Soal harga terserah Gusti," sahut Pak Tua. "Sana bawa ke belakang," perintah Ki Ageng tanpa melihat orang tua itu. Sang bupati masih menikmati pagi indah di halaman. Pak penjual ilalang memikul dagangannya ke belakang gedung kabupaten. Setelah ilalang ditaruh di dekat kandang kuda, si penjual kembali ke halaman. "Gusti, sudah hamba taruh dekat kandang kuda," kata Pak Tua melapor. "Oh, ya. Jangan kembali dulu. Buatlah atap untuk kandang kuda dari ilalang itu," kata sang bupati memerintah. "Baiklah Gusti," tukas Pak Tua mengeluh. Setelah selesai dengan pekerjaannya, orang tua itu menghadap kepada sang bupati. "Gusti, atap untuk kandang kuda telah selesai," kata Pak Tua melapor. "Ya, terimalah ini untuk makan anak binimu," kata sang bupati sambil menyerahkan uang. "Terima kasih Gusti, hamba tidak butuh uang," jawab Pak Tua tanpa melihat uang itu. "Kurang ya uang ini. Ini kutambah sebagai jerih payahmu memasang atap," kata sang bupati agak ketus. "Gusti, hamba tidak
tidak butuh uang. Hamba minta ilalang hamba ditukar dengan suara beduk di Kabupaten Semarang ini. Sahut Patua. Sang bupati marah sebab uangnya tidak diterima. Itu merupakan penghinaan bagi seorang bupati. Gila, bentak sang bupati. Tetapi orang tua itu diam tak menjawab. Sambil berdiri, sang bupati memaki penjual ilalang itu. Gusti Bupati, jangan salah paham. Sekali lagi hamba tak butuh uang. Bagi hamba uang bukan apa-apa. Mudah mencarinya. Bila hamba mau, sekali cangkul akan hamba peroleh emas sebesar kepala kerbau. Kau sombong ya? Gila. Coba buktikan kata-katamu, wahai orang tua sombong. Hamba pinjam cangkul Gusti. Pinta orang tua itu dengan sopan. Kemudian orang tua itu mencangkul lantai kabupaten. Dan benar saja, dari dalam tanah yang dicangkul terlihat bongkahan emas sebesar kepala kerbau. Seperti yang dikatakan oleh orang tua itu. Spontan, dengan wajah pucat sang bupati berlutut di kaki Patua, yang masih memegang gagang cangkul. Maafkan Tuan, atas kelancanganku. Siapakah sebenarnya Tuan yang bijaksana lagi sakti ini? Dengan pelan tapi jelas, orang tua itu menjawab. Engger pada narang, aku tahu isi hatimu. Mengerti penyesalanmu. Berdirilah. Orang menyebutku Sunan Kalijaga. Mendengar nama itu, sang bupati semakin takut. Beliau tidak berani berdiri. Bahkan lebih erat beliau memeluk kaki sang Sunan. Anakku, kembalilah ke jalan yang benar. Tetap aku minta suara beduk di Semarang ini. Kata Kanjeng Sunan, lalu lenyap dari pandangan. Hanya suaranya terdengar, anakku pada narang. Susullah aku ke Gunung Jabalkat. Akhir cerita. Bupati Ki Ageng pada narang menyusul Sunan Kalijaga di Gunung Jabalkat, menjadi murid Sunan Kalijaga, dan mengganti namanya menjadi Ki Ageng Tembayat, yang sekarang sedang terjadi di negara ini, sama seperti yang terjadi di Semarang, pada saat Ki Ageng Tembayat menjadi bupati. Para penguasa sibuk mengejar dunia, membangun gedung-gedung dan jalan raya tapi lupa untuk membangun akidah dan akhlak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.